Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulistiani, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang alokasi waktu dan beban belajar bahasa Arab di MTS dalam kurikulum 2013. Video ini merupakan kelanjutan dari video kemarin yang membahas tentang pengertian, tujuan, serta ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab di MTS. Tonton video ini sampai selesai. Kerangka dasar kurikulum madrasah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum. Kurikulum madrasah merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar pada setiap madrasah. Selain itu, dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman, perlu adanya penyempurnaan pola pikir dan penguatan tata kelola kurikulum, serta pendalaman dan perluasan materi. Penguatan proses dan penyesuaian beban belajar merupakan faktor yang tidak kalah penting, karena untuk menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Dalam struktur kurikulum MTS terdapat mata pelajaran kelompok A dan B. Mata pelajaran yang termasuk ke dalam kelompok A ini yaitu seperti pendidikan agama Islam yang mencakup akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, dan SKI ini atau sejarah kebudayaan Islam. Kemudian selain itu tentang PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian matematika, IPS, IPA, dan bahasa Inggris. Itu mata pelajaran yang masuk ke dalam kelompok A. Kemudian mata pelajaran yang masuk ke dalam kelompok B yaitu mata pelajaran seni budaya, prakarya, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Mata pelajaran yang masuk ke dalam kelompok A ini merupakan mata pelajaran muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Kemudian mata pelajaran yang masuk ke dalam kelompok B ini merupakan mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat, namun dapat dilengkapi dengan muatan lokal. Kemudian mata pelajaran dari kelompok B juga merupakan mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri. Dalam muatan lokal juga memuat pelajaran bahasa daerah. Nah, khusus dalam madrasah sanawiyah ini, kurikulum dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh Kementerian Agama. Beban belajar MTS merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti oleh siswa dalam kurun waktu 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Beban belajar yang diberikan kepada siswa MTS kelas 7, 8, dan 9 ini yaitu selama dalam 1 semester sebanyak 18 minggu. Itu merupakan beban belajar paling sedikit. Kemudian apabila beban belajar paling banyak yaitu sebanyak 20 minggu. Nah, beban belajar dalam 1 tahun yang diberikan kepada siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 ini itu paling sedikit berjumlah 36 minggu, sedangkan paling banyak berjumlah 40 minggu. Kemudian dalam sistem penugasan terdapat 3 kelompok, yaitu yang pertama penugasan terstruktur, kedua yaitu penugasan kegiatan mandiri tidak struktur, kemudian yang ketiga beban belajar penugasan terstruktur. Nah, untuk penugasan terstruktur ini merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi. Ini harus dilakukan oleh siswa yang sebelumnya dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian struktur ini ditentukan oleh pendidik atau guru. Kemudian kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh siswa yang dirancang sebelumnya oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Untuk waktu penyelesaiannya ini diatur oleh peserta didik. Kemudian beban belajar penugasan struktur dan kegiatan mandiri yaitu sebanyak 50% dari waktu kegiatan tatap muka dan pelajaran yang bersangkutan. Selain itu, penambahan beban belajar kepada siswa menurut satuan pendidikan dapat menambahkan beban
belajar sebanyak 2 jam per minggu, sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan kebutuhan baik itu akademik, sosial budaya, dan faktor lain yang dianggap penting. Kemudian, pada mata pelajaran kelompok B atau mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan kewirausahaan ini, satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 dari 4 aspek kegiatan. Siswa mengikuti salah satu yang disediakan dalam setiap semester. Kemudian aspek yang diikuti dapat diganti dalam setiap semester. Kemudian ada kegiatan pengembangan diri berupa ekstrakurikuler. Biasanya berupa kegiatan kepramukaan. Nah, dalam kegiatan kepramukaan ini wajib dilakukan oleh setiap siswa dan siswi. Selain ada kepramukaan, ada juga UKS atau usaha kesehatan sekolah. Selain ada UKS, yaitu ada PMR, Palang Merah Remaja. Kemudian ada juga kegiatan yang lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing dari satuan pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.